Episode 2, Mencari Senyapnya Arca Perunggu. Petunjuk pertama, senyapnya Arca Perunggu. Laras meninggalkan pelabuhan samudera dengan pikiran yang dipenuhi oleh rencana jahat para perompak dan petunjuk dari gulungan bambu. Ia harus bergerak cepat. Petunjuk pertama adalah senyapnya Arca Perunggu. Laras teringat pelajaran kakeknya tentang arsitektur kuno. Arca perunggu yang senyap biasanya merujuk pada patung dewa atau tokoh yang tidak dipuji lagi atau terletak di lokasi terpencil yang tersembunyi dari keramaian. Ia memutuskan menuju ke pedalaman, ke arah sisa-sisa reruntuhan kerajaan kecil yang sering diceritakan kakeknya, bernama Kerajaan Wanasari. Kerajaan ini runtuh ratusan tahun lalu, konon ditelan hutan lebat karena para pemimpinnya lebih mencintai emas daripada rakyat. Perjalanan ke Wanasari memakan waktu 3 hari melalui hutan yang lembab. Saat tiba, yang tersisa hanyalah fondasi batu yang ditutupi akar pohon besar. Di tengah reruntuhan, Laras melihat sebuah patung batu yang sudah usang, namun itu bukanlah Arca Perunggu. Ia mencari lagi, menyusuri setiap celah dan tumpukan batu yang nyaris tak terlihat. Pertemuan di bawah pohon raja. Saat Laras hampir putus asa, ia melihat sesuatu yang aneh. Di bawah pohon beringin raksasa, yang disebut penduduk setempat sebagai pohon raja, ada sebuah lubang kecil di tanah yang tertutup daun dan ranting. Laras menggeser ranting-ranting itu dan menemukan sebuah lorong sempit yang gelap. Ia menyalakan obor kecil dari rempah kering yang dibawanya. Lorong itu mengarah ke sebuah ruang bawah tanah yang dulunya mungkin adalah tempat penyimpanan pusaka. Dan di tengah ruangan itu, berdiri sebuah arca perunggu yang nyaris tertutup lumut. Arca itu menggambarkan seorang wanita dengan wajah penuh kedamaian, kedua tangannya diletakkan di pangkuan seolah sedang bersemedi. Arca itu benar-benar senyap, tidak ada persembahan, tidak ada asap dupa, hanya keheningan ribuan tahun. Laras mendekat. Ia menyadari bahwa wanita pada arca itu memegang sesuatu. Sebuah benda pipih. Ia membersihkan lumut itu dengan hati-hati. Benda pipih itu ternyata adalah sebuah lempengan batu tulis kecil, berwarna kelabu kebiruan. Di lempengan batu itu, terukir 2 baris kalimat pendek. Jika ingin mendengar yang hilang, carilah nyanyian batu bersurat. Di mana sungai bertemu laut, dan 3 bayangan menari. Sebuah langkah yang terlambat. Laras menyimpan lempengan batu itu di dalam bajunya. Ia telah memecahkan petunjuk pertama dan mendapatkan petunjuk kedua. Ia harus segera meninggalkan Wanasari. Saat ia berbalik menuju lorong keluar, ia mendengar suara langkah kaki dari atas. Lebih dari 1 orang. Laras mematikan obornya dan bersembunyi di balik arca. Terdengar suara kasar, suara yang ia kenal di pelabuhan. Kapten perompak. Sial. Aku yakin anak itu datang ke sini. Dia menanyakan tentang reruntuhan di pelabuhan, gerutu kapten itu. Kenapa kita harus repot-repot mencari petunjuk lama ini, padahal kunci peta purba sudah ada di tangan kita? Sabar, kapten, jawab anak buahnya. Kita butuh peta yang sebenarnya. Kunci itu hanya alat pembuka. Kita butuh tahu kemana arah yang dituju. Terdengar langkah mereka masuk ke dalam ruangan. Senter mereka menyapu arca perunggu. Lihat. Arca ini. Ini pasti yang dimaksud dalam dongeng bodoh itu, kata kapten itu, mendekati patung. Mana petunjuknya? Laras menahan napas. Ia hanya berjarak beberapa jengkal dari mereka. Kapten itu memeriksa tangan arca. Tetapi lempengan batu itu sudah Laras ambil. Tidak ada apa-apa, kapten itu menggeram marah. Ia menendang kaki arca dengan frustrasi. Anak sialan itu pasti sudah datang mendahului kita. Kapten itu dan anak buahnya pergi, meninggalkan Laras sendirian dalam gelap. Laras keluar dari persembunyiannya. Ia beruntung, tetapi ia kini tahu bahwa para perompak itu juga mencari petunjuk yang sama. Mereka bahkan sudah tahu bahwa ada orang lain, dirinya, yang berusaha mendahului mereka. Laras harus segera menemukan nyanyian batu bersurat sebelum mereka menangkapnya. Bersambung ke episode 3, Nyanyian Batu Bersurat.